Dan kedua, Mahkamah Konstitusi menampilkan sejumlah saksi dari pihak Prabowo Hatta untuk membuktikan gugatan soal kecurangan. Namun dalam pemeriksaan, para saksi ternyata tidak dapat menampilkan data dan juga bukti konkret yang telah diajukan tim kuasa hukum Prabowo Hatta. Ya. Siapa yang diancamnya? Panwascam, sehingga nggak berani untuk Panwascam. Iya. Siapa Panwascam namanya? Kebetulan kita belum melampirkan ini. Enggak, namanya saja. Kita nggak apal buktinya, kita lampirkan menyusul. Jadi gini, jangan cerita yang tidak jelas di sini. Tidak bisa nanti diverifikasi. Ya. Jadi siapa yang diancam, kapan diancam, di mana diancam, apa ancamannya harus jelas. Untuk kita verifikasi, kalau tidak nggak usah saudara terangkan. Ya. Kepala desa, berapa kepala desa dikumpulkan? Dari laporan itu juga tidak dijelaskan. Tidak jelas. Di mana dikumpulkan? Di rumah makan Maribu. Rumah makan Malibu. Ya. Di alamatnya tahu? Tidak tahu juga ya? Okay. Tempatnya tahu, cuman alamatnya nggak bisa menyebutkan. Jadi ya apal. Oke. Sekarang diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat saudara? Tidak tahu. Tidak tahu karena laporan ya? Ya. Oke. Laporannya besok lagi supaya lengkap itu ya. Ajari caranya melaporkan. Saudara mencoblos di TPS 1, iya, tapi bertugas di TPS 2. Iya, Yang Mulia. Pada saat saudara mencoblos di TPS 1 itulah, saudara melihat 2 orang itu mencoblos di sana. Saudara lihat atau tidak lihat? Saya minta saudara jujur. Saudara sudah disumpah. Saudara lihat? Tidak, Yang Mulia. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebagian. Bagaimana saudara bisa menerangkan 1309 orang saudara sebagian terimanya? 1329 itu di tingkat kota, tapi yang kami permasalahkan adalah rincian namanya. Kami sehingga tidak bisa melakukan cross check gitu. Ya, nama dan nama. Itu persisnya 1309 apa 1329? Di rekapan yang disampaikan oleh tim data kami itu 1329. Soalnya di dalilnya pemohon 1309. Emang saudara dapat tambahan lagi dari mana lagi? Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang perdana terkait dugaan adanya pelanggaran etik dari Komisioner KPU dan Bawaslu dalam Pilpres lalu. Namun DKPP menilai masih banyak persoalan pada berkas pengaduan sehingga sidang ditunda hingga pekan depan. Ketua DKPP Jimli Asyidiki menilai berkas pengaduan pemohon masih belum rapi. Dia mengatakan akan memberikan kesempatan hingga pekan depan untuk perbaikan berkas gugatan. Salah satu yang disoroti oleh Jimli antara lain substansi gugatan yang masih tumpang tindih. Penundaan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak Bawaslu dan KPU untuk mempelajari pengaduan dan juga tudingan yang diarahkan pada komisioner di kedua lembaga tersebut. Setidaknya ada 11 perkara yang terdiri dari 7 aduan dari pihak Prabowo Hatta dan 2 perkara aduan tim Jokowi JK, serta 2 perkara lain masing-masing dari Bawaslu Papua dan sebuah lembaga independen. Itu gunanya rapat sidang perdana ini untuk klarifikasi semua, sekaligus juga mempersiapkan KPU dan Bawaslu untuk punya waktu yang cukup ya untuk mempersiapkan jawaban. Ya, dalam hal ini kan masing-masing pribadi itu harus mempersiapkan, karena memang di DKPP beda dengan MK. Kalau MK itu akan menilai keputusan institusi KPU-nya. Nah, kalau DKPP hanya menilai orangnya, perilaku orangnya. Sanksi di DKPP ini paling berat cuman memberhentikan. Itu saja. Kalau tidak berat, ya hanya beri peringatan. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, sama sekali tidak terbukti, maka demi keadilan kita harus rehabilitasi.